Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dosen pengampu sejarah peradaban dan pendidikan agama Islam, Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh rekan-rekan S2 Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmah, bisa dipanggil Hanifah. Saya semester 1 Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Sultan Agung Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan dari buku yang sudah saya pilih, yaitu Nasihatul Muluk karangan dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali atau kerap dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum saya mengulas lebih lanjut perihal buku yang saya pilih, yaitu Nasihatul Muluk karangan dari Imam Al-Ghazali, saya ingin memaparkan kepada antum-antum semua perihal biografi beliau dan mengapa beliau menulis karangan Nasihatul Muluk. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog muslim dari Persia. Beliau memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada para filsuf dari lintas agama pada abad pertengahan. Beliau memiliki nama asli Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali As-Sunni Asy-Syafi'i Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada 1508 Masehi atau 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1111 Masehi atau 14 Hijriah di kota Tabaran di distrik Tus yang sekarang terkenal di Iran modern. Menurut beberapa catatan yang dilansir dari famous philosopher, ayah Imam Al-Ghazali meninggal di tengah kemiskinan yang parah, sehingga sang ayah menitipkan Imam Al-Ghazali dan adik laki-lakinya yang bernama Ahmad dalam perawatan seorang sufi. Dan dari situlah awal mula Imam Al-Ghazali mulai menerima pengajaran ilmu hukum Islam dari seorang guru lokal yang bernama Ahmad Ad-Dakani. Imam Al-Ghazali adalah seorang pemuda yang amat haus akan ilmu pada masa mudanya, yang kemudian beliau berguru dengan Al-Juwaini di Nishapur tentang ilmu hukum dan teologi. Al-Ghazali berguru dengan Al-Juwaini sampai beliau meninggal. Setelah meninggalnya Al-Juwaini, yaitu guru dari Imam Al-Ghazali, setelah itu beliau bergabung menjadi pemimpin agama di Istana Nizam Al-Mulk yang saat itu menjadi wazir atau setara Perdana Menteri dari Sultan Saljuk di Isfahan, Iran pada tahun 1085 Masehi. Atas dedikasi beliau pada ilmu agama dan penerapannya, Al-Ghazali dianugerahi gelar yaitu Hujjatul Islam atau pembela Islam dan Mujaddid Al-Qarni Al-Khamis atau pembaru abad kelima. Imam Ghazali juga dikenal karena sumbangan pemikiran beliau yang amat berpengaruh sampai hari ini. Dan salah satu kitab karangannya yang sering dikaji yakni Kitab Ihyaul Ulumuddin. Karangan tersebut mencangkup hampir semua bidang ilmu Islam dan banyak lagi karangan beliau yang lainnya. Selama hidup, Imam Al-Ghazali menulis lebih dari 70 buku tentang sains, ilmu filsafat Islam, dan ilmu tasawuf yang mungkin teman-teman bisa cari di perpus manapun, perpus kampus, ataupun dapat diakses di internet. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini saya ingin bercerita sedikit bagaimana Imam Al-Ghazali menuliskan buku Nasihatul Muluk. Dahulu kerajaan Majusi dapat bertahan sampai 4000 tahun lamanya karena selalu berpedoman pada keadilan. Di antara tahun 1105 dan 1118 Masehi, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berdebat dengan sejumlah orang di hadapan Sultan Bani Saljuk, yaitu Muhammad bin Malik Shah.
tentang beberapa hal keagamaan, di antara persoalan teologi dan proses penciptaan alam. Setelah Sultan Bani Saljuk mendengar betapa kuatnya argumen yang dilontarkan Imam Al-Ghazali, Sultan pun meminta sang imam menuliskan argumentasi tersebut. Beliau pun menuliskan berbagai dalil yang dikemukakannya. Kemudian tulisan itu diberikan kepada Sultan. Sultan pun merasa senang, dan sebagai gantinya Imam Al-Ghazali mendapat hadiah sebuah rusa hasil buruan Sultan sendiri. Kemudian Imam Al-Ghazali membalas pemberian itu dengan sebuah buku At-Tibrul Masbuki fi Nasihatil Muluk. Dari buku itulah Imam Al-Ghazali memberikan sebuah nasihat. Seorang pemimpin haruslah bermoral tinggi, berakhlak mulia, dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Baiklah rekan-rekan sekalian, di sini ada dua buku. Yang pertama Nasihatul Muluk yang masih berbahasakan Arab, dan yang saya miliki yaitu buku Nasihat Imam Al-Ghazali bagi para penguasa, yang mana terjemahan dari Nasihatul Muluk yang sudah diterjemahkan oleh Dr. Syafi'i MAG. Dari dalam kitab At-Tibrul Masbuki fi Nasihatil Muluk ada 10 nasihat Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bagaimana dasar keadilan untuk para pemimpin atau kepala negara agar dapat berlaku adil. 10 nasihat Imam Al-Ghazali kepada para penguasa. Yang pertama, Imam Al-Ghazali menyampaikan yaitu bahaya kekuasaan. Yang kedua, merindukan pandangan ulama. Yang ketiga, nasihat tentang tidak berbuat zalim. Yang keempat, nasihat tidak sombong. Yang selanjutnya, nasihat tentang empati kepada rakyat. Yang keenam, tidak menyepelekan suara rakyat. Yang ketujuh, seorang pemimpin haruslah hidup sederhana. Yang selanjutnya, lemah lembut. Kemudian yang kesembilan, membahagiakan dengan perkara yang baik. Dan nasihat yang terakhir, tidak menjual agama untuk mendapatkan simpatik rakyat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan nasihat yang pertama, yaitu mengetahui manfaat dan bahaya kekuasaan. Seorang sultan, raja, ataupun pemimpin harus paham betul manfaat dan bahayanya. Apabila dia benar atau adil dalam memimpin, maka Allah akan mencintainya. Namun, bila seorang sultan, raja, ataupun pemimpin semena-mena tidak berbuat adil dalam kekuasaannya, maka dia adalah manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin harus sadar betul jika kekuasaan ataupun sebuah jabatan merupakan amanah yang amat besar. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi ta'ala wa aqrabuhum ilaihi sultanul adilu wa abghaduhum ilaihi wa ab'aduhum minhu sultanul jair." Yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibencinya adalah pemimpin yang zalim. Nasihat yang kedua yaitu merindukan pandangan ulama dan mendengar nasihat daripada ulama. Imam Al-Ghazali dari buku Nasihatul Muluk mengungkapkan bahwasannya pimpinan yang selalu senang dan rindu dengan nasihat para ulama akan menumbuhkan buah keadilan bagi rakyatnya. Ulama yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah ulama yang benar-benar ikhlas, ulama yang berkata dan bertindak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ulama yang mengejar-ngejar para penguasa semata ingin mendapatkan perkara duniawi. Penguasa yang selalu meminta arahan ataupun nasihat kepada para ulama yang berhati baik dan pemikiran bersih ini yang akan menuntun para pemimpin yang adil bagi rakyatnya. Baik rekan-rekan sekalian, masuk ke nasihat ketiga yaitu seorang pemimpin tidak menerima segala bentuk kezaliman. Bagi seorang pemimpin yang menolak segala bentuk kezaliman akan mengantarkannya pada sikap yang adil bagi rakyatnya. Namun, bukan hanya seorang penguasa yang menghindari tangannya dalam segala bentuk kezaliman. Namun, seorang penguasa bisa membina pengikutnya, pegawainya, dan para pembantunya.
Jangan membiarkan mereka melakukan suatu kezaliman, sebab seorang penguasa atau pemimpin akan diminta suatu pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang pemimpin diminta pertanggungjawaban atas kezaliman mereka sendiri. Seorang pemimpin haruslah memiliki sikap yang tegas daripada pengikutnya. Apabila seorang pemimpin telah mampu menjauhi perilaku kezaliman, tapi ajudan dan pembantunya tidak, maka ia akan diminta pertanggungjawaban dan menanggung dosa mereka manakala hanya diam. Kita lanjut ke nasihat keempat dari Imam Al-Ghazali, yaitu tidaklah bersifat sombong atau bersikap sombong kepada rakyatnya. Dari akar keempat daripada nasihat Imam Al-Ghazali dari bukunya Nasihatul Muluk ialah pemimpin bisa dikatakan adil jika dia tidak sombong. Karena penyakit sombong itu dialami banyak oleh para pemimpin, biasanya karena mereka mengira kekuasaan dan rakyat ada dalam genggamannya. Pemimpin itu mestinya harus memiliki sifat yang rendah hati. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang kuat dan pemberani adalah orang yang telah menaklukkan nafsunya, bukan yang membanting lawannya. Baik, selanjutnya adalah nasihat yang kelima, yaitu empati terhadap rakyat. Akar pemimpin yang adil selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki empati terhadap pengikutnya. Maksud dari empati di sini adalah yang benar-benar merasakan apa yang dialami oleh rakyat, tidak sekedar bersimpati saja. Pemimpin dengan empati yang tinggi akan memperlakukan rakyatnya sebagaimana ia memperlakukan dirinya dengan baik. Itulah baru dinamakan pemimpin yang baik terhadap seorang rakyatnya. Melanjutkan daripada nasihat kelima, yaitu seorang pemimpin tidaklah menyepelekan kebutuhan rakyatnya. Ini adalah nasihat yang keenam dari Imam Al-Ghazali dari buku Nasihatul Muluk. Jika kekuasaan menjadikan seorang pemimpin menjadi sombong, maka kesombongan itu akan melahirkan ketidakpedulian, yang akibatnya seorang pemimpin tidak peduli dengan nasihat dan kebutuhan rakyat kecilnya. Pendapat lain dari Imam Al-Ghazali, pemimpin tidak diperkenankan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah sampai ia lalai pada tugasnya untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Baiklah, masuk ke nasihat ketujuh, yaitu hidup secara sederhana. Akar adil yang ketujuh adalah tidak hidup glamor, foya-foya, dan tinggi hawa nafsunya. Seorang pemimpin hendaklah tidak membiasakan diri memakai pakaian mewah, memakan makanan lezat, melainkan harus bersikap qanaah, yaitu cukup dengan apa yang telah ada. Menurut Imam Al-Ghazali, keadilan tidak akan ada manakala seorang pemimpin tidak mempunyai sifat qanaah. Qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Nasihat yang kedelapan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah sifat lemah lembut. Lemah lembut menjadi bagian akar pemimpin bisa dikatakan adil. Idealnya seorang pemimpin dia yang mampu bersikap lembut dan tidak membeda-bedakan status. Lembut bukan berarti lembek atau tidak tegas, melainkan ia yang tidak kasar, tidak emosi, dan tidak mudah membangkang kepada rakyat kecil. Apabila seorang pemimpin melihat kesalahan dan kekeliruan, ia tetap menegakkan hukum setimpal dengan perbuatan pelakunya. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku kejahatan adalah salah satu bentuk ungkapan kasih sayang seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jika seorang pemimpin mampu melakukan berbagai urusan dengan kelembutan dan kehalusan, janganlah seorang pemimpin sekali-kali melakukan dengan kasar dan keras. Rasulullah SAW bersabda, setiap penguasa yang tidak lembut dan belas kasih kepada rakyatnya, ia tidak akan dikasihani dan diperlakukan secara halus oleh Allah pada hari kiamat.
Nasihat yang kesembilan yaitu membahagiakan rakyatnya dengan perkara yang diperbolehkan agama, bukan malah sebaliknya. Seorang pemimpin mesti membahagiakan dengan hal-hal yang diperbolehkan agama, bukan malah sebaliknya. Saat pemimpin dan rakyat saling mencintai, maka rahmat Allah dan ridha Allah ikut turun kepada mereka. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya umatku adalah sekelompok orang yang mencintai kalian dan kalian juga mencintainya. Dan seburuk-buruknya umatku adalah sekelompok yang memusuhi kalian dan kalian juga memusuhi mereka. Yang suka melaknat kalian dan kalian juga melaknat mereka. Nasihat yang terakhir adalah nasihat ke-10, yaitu tidak menjual agama untuk mendapatkan simpatik rakyat. Akar ini adalah bagian keadilan pemimpin yang terakhir. Seorang pemimpin sudah semestinya berjuang untuk rakyat dan membawa kemajuan bagi negerinya. Tapi pemimpin tidak diperkenankan menerjang aturan agama untuk membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mencari ridho Allah sehingga orang-orang marah kepadanya, maka niscaya Allah akan meridhoinya. Dan manusia pun akan ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia hingga Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya dan semua makhluk akan memurkainya. Dari 10 akar keadilan seorang pemimpin yang saya paparkan, Imam Al-Ghazali juga menekankan, pemimpin haruslah berpedoman kepada Al-Quran, petunjuk kehidupan. Sudah seharusnya pemimpin melahirkan kebijakan dan berperangai sesuai wahyu ilahi. Karena itu adalah merupakan wujud ketaatan seorang pemimpin kepada Allah. Dengan menjalankan ketaatan, pemimpin tidak akan sombong. Dia akan menyadari masih ada Allah yang maha menguasai alam. Pemahaman seperti itu harus tertanam betul dalam diri seorang pemimpin agar mereka tidak semena-mena dalam mengelola negara. Nasihatul Muluk sangat menekankan pencapaian keadilan. Arti dasarnya adalah menekankan sesuatu pada tempatnya. Pemimpin yang baik niscaya akan baik pula kepada rakyatnya. Pemimpin adalah seorang yang menegakkan keadilan dan memusnahkan kezaliman di antara umat manusia. Dari buku ini kita mengambil bahwa sungguh betapa pentingnya nilai keadilan. Dan Imam Al-Ghazali menilai agama menjadi kuat karena pemimpin, pemimpin menjadi kuat karena tentara, tentara menjadi kuat karena perekonomian, ekonomi menjadi berguna karena kedamaian, dan sejahtera penduduk. Itu semua hanya terwujud hanya dengan keadilan. Itu adalah simpulan dari buku Imam Al-Ghazali, yaitu Nasihatul Muluk. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.